Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pak pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ya, pada episode kali ini. Dan sebelum kita masing-masing membaca kitab kita ini, kita ada baiknya memulai segala sesuatu dengan berharap, memohon hikmat, marifat Tuhan turun atas kita masing-masing. Jadi sama-sama kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, sempurna. Dan kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami percaya Tuhan akan berkati kami pada malam hari ini. Dan kami berharap tidak ada satupun kami yang kau lalui. Dan berbicaralah kepada kami masing-masing. Sebab kami semua siap untuk menerima berkat, marifat, hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, kita sama-sama menyiapkan Alkitab kita ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, kita akan membaca surat 1 Korintus pasal yang ke-10 dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Bersama saya ya, kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang telah aku katakan. Bukan kacauan, pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Ini pasal yang ayatnya cukup banyak, saudara ya. 33 tadi. Pasal 10. Bicara mengenai peringatan terhadap menjadikan Israel sebagai suatu peringatan, maksud saya. Dikatakan di ayat 1 Korintus pasal 10 ini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan sebelumnya, kembali menekankan atau diulang lagi, ditajamkan lagi apa yang sudah dibagikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus di pasal-pasal sebelumnya. Di pasal-pasal awal, di ayat-ayat awal di pasal 10 ini, Paulus mengingatkan bahwa Israel itu sudah melewati bersama dengan Tuhan. Dikatakan tadi sudah dibaptis dalam awan dan dalam laut, dan ini Bapak Ibu sudah paham semuanya bahwa itulah yang dialami Israel ketika dulu di padang gurun, ya. Setelah keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun. Dibaptis melintasi laut di sini maksudnya, atau dibaptis dalam laut di sini itu ketika ini bahasa penggambaran ya tentang bagaimana Israel itu selamat melewati laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Kemudian juga dibaptis dalam awan ini bicara mengenai bagaimana Israel dijaga, dilindungi Tuhan di dalam terhadap kejamnya padang gurun.
dengan awan yang selalu ada di atas kepala mereka ketika siang hari yang panas terik itu. Sehingga orang Israel selalu berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu tidak dalam cuaca panas yang terik. Karena di atas mereka selalu diiringi atau diikuti oleh awan. Ini bagi saya dahsyat sekali, saudara ya. Orang boleh cerita, ini cerita isapan jempol atau cuma dongeng. Ya, silahkan sajalah mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Cuma kalau saya belajar untuk kalau bisa ditafsirkan literal, ya literal aja. Dan ini kalau ditafsirkan literal, ini luar biasa. Ya. Hari-hari ini Jakarta, Serpong, dan sekitarnya cukup panas ya. Ini saya rekaman hari ini, puji Tuhan turun hujan. Tapi beberapa hari kemarin, itu panasnya luar biasa. Baik pagi, siang apalagi, dan bahkan malam. Ya. Kalau dilihat itu sudah 30 lebih, ya 33, 34 derajat Celcius kalau tidak salah. Dan saya karena membaca berita-berita internasional masih bisa bersyukur gitu. Sebab kalau orang tidak baca berita internasional, maka dengan panas derajat Celcius yang sedemikian tentu akan lebih banyak mengeluh. Kenapa saya bersyukur? Karena saya membaca di India dan daerah-daerah atau negara-negara sekitarnya, ya mungkin Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan gitu ya, itu sedang mengalami gelombang panas yang luar biasa. Panas sekali. Sehingga kering, air menjadi langka, dan orang banyak tidak keluar rumah di India pada hari ini karena keluar langsung ngerasa panasnya luar biasa. Jadi orang lebih memilih untuk di dalam rumah yang meskipun mungkin nggak punya air conditioner, nggak punya AC gitu ya, tapi dalam rumah lebih baik daripada keluar rumah ya, karena ada atap yang menaungi dan menandungi. Dan jika saya tarik mundur ke belakang lewat cerita 1 Korintus 10 ini ya, bagaimana orang Israel atau bangsa Israel tidak diberkati Tuhan. Sebab andai kata tidak ada awan di siang hari, itu pasti yang berguguran di sana itu banyaknya luar biasa. Memang faktanya semua orang Israel yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Faktanya demikian, hanya 2 yang tidak mati, yakni Yosua dan Kaleb. Tapi mereka mati bukan karena dehidrasi. Mereka mati bukan karena kepanasan. Mereka mati bukan karena cuaca. Mereka mati karena kedegilan hati mereka, sehingga ya Tuhan izinkan mereka mati dengan cara-cara yang tidak normal. Seperti ada yang mati karena bumi terbelah, ada yang mati dalam peperangan, ada yang mati ya dipagut ular. Hal-hal yang demikian, saudara, yang secara akal bisa saja terjadi. Misalnya dipagut ular berbisa di padang gurun. Ya kan ada jenis ular-ular berbisa yang memang hidup di padang gurun. Ular yang berderik itu kan tinggalnya memang di padang gurun. Tapi saya ngebayangin, saudara, ular itu kan juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. Kalau mungkin yang mengganggu kenyamanan dia itu hanya 2-3 orang, ya ular mungkin berani untuk melawan gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai yang ada di padang gurun itu adalah jutaan orang, ya kan orang Israel ketika keluar dari Mesir dan kemudian beranak pinak di padang gurun kan totalnya 2 juta orang ada menurut ahli perjanjian lama, teolog perjanjian lama yang mendalami soal ini. 2 jutaan orang ada di padang gurun itu. So, kalau ada ular yang memagut puluhan ribu orang Israel di padang gurun, ini kan ular yang bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3, tapi ular yang banyak. Ya, yang logikanya yang saya tahu, meskipun ular berbisa itu menakutkan,
Tapi ular juga tidak akan mengganggu manusia kalau tidak diganggu gitu. Jadi ular yang memagut orang-orang Israel ini tentu dalam kondisi yang memang nggak normal gitu. Sehingga akhirnya mereka semuanya keluar menuju ke satu titik di mana orang Israel berkemah dan membinasakan banyak orang Israel. Dan juga orang Israel banyak mati karena bukan kepanasan tapi haus dahaga. Haus dahaga karena sepanjang padang gurun itu meskipun tidak kepanasan tapi mereka tidak menemukan air. Ya. Padahal mereka sudah seringkali mendapatkan mujizat minum dari batu karang atau menemukan sumur sehingga mereka terpelihara gitu. Tapi entah kenapa orang Israel ini ya tadi ya tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu sehingga berjalannya waktu tidak lama kemudian persediaan air sudah mulai menipis kembali dan mereka kembali bersungut-sungut. Sehingga akhirnya ya Tuhan mengizinkan dalam peristiwa 40 tahun di padang gurun itu menemukan air, airnya pahit. Ya. Menemukan oase, ternyata airnya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Padahal kalau kita membaca penyertaan Tuhan atas mereka itu luar biasa. Jadi pembaptisan dengan awan dan juga di dalam laut ini itu tidak menjadi pegangan orang Israel di padang gurun bahwa mereka sudah melewati kematian bersama Tuhan dan terpelihara. Mestinya mereka terus berjalan tanpa meragukan lagi Allah yang menuntun mereka ini. Tapi tidak. Sehingga faktanya semuanya yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah generasi yang lahir di padang gurun, saudara. Ya, Alkitab saya mengatakan demikian. Jadi peristiwa yang kita baca di padang gurun ini, Israel yang mengalami situasi dan bisa kita baca situasinya di padang gurun ini mestinya menjadi pembelajaran buat kita. Buat kita dalam hal ini adalah orang Kristen yang juga menjadikan perjanjian lama adalah bagian dari firman Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita imani. Jadi kita harus belajar dari apa yang salah yang diperbuat oleh orang Israel itu. Dan saya bersyukur, saudara, bahwa Alkitab kita ini itu benar-benar baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu berani memaparkan yang sejujur-jujurnya gitu. Ya, ada nabi, ada pemimpin, ada umat pilihan Tuhan yang melanggar, berbuat dosa, bahkan dosanya itu dosa yang benar-benar tanda kutip itu aib begitu ya. Tapi dipaparkan gitu aja oleh Alkitab kita tanpa ada niat sama sekali oleh penulis Alkitab baik di PL maupun di PB untuk menutupinya. Ya dosa misalnya perjinahan antara Daud dan Batsheba itu kan dosa yang bagi saya agak memalukan gitu ya. Sehingga jujur saja gara-gara itu persepsi saya kalau melihat Daud atau membaca Daud, andai kata nanti dalam kekekalan bertemu dengan Daud juga di kekekalan Tuhan, saya mungkin akan merasa ini orang kenapa sih gitu ya. Nggak perfect gitu di mata saya karena dia punya segala-galanya. Dia orang yang diurapi Tuhan, orang yang terpelihara sempurna oleh Tuhan, hidup dengan kenikmatan dunia yang bukan didapat dari hal-hal yang melanggar firman Tuhan, tapi karena Tuhan yang memberkatinya gitu ya. Sehingga dia kaya, emas perak punya, perempuan juga punya, tapi dia masih mengambil perempuan yang jelas bukan milik dia. Dengan intrik-intrik yang bagi saya juga intrik-intrik yang sangat memalukan karena
faktanya dia mengkondisikan Daud mengkondisikan agar Uria, suami dari Batsheba ini, mati di medan perang. Sehingga akhirnya dia bisa secara halal gitu ya menikahi Batsheba. Ini kan sesuatu yang kenapa, why gitu loh. Ya. Apakah kurang gitu perempuan di Israel yang bisa diperistrinya dengan legal gitu. Nah, ini kan cerita-cerita yang saya yakin di dalam agama-agama Semit ya kecuali Yahudi ya, mungkin Islam gitu ya. Cerita seperti ini mungkin tidak akan digambarkan dengan vulgar di kitab suci mereka. Saya sih nggak bisa berbahasa Arab gitu ya, dan saya juga tidak mau atau tidak tertarik untuk mendalami kitab suci mereka gitu ya. Tapi dari apa yang saya bisa dapatkan informasinya ya di dalam ceramah-ceramah yang bisa saya dengar di YouTube gitu ya, kayaknya hampir tidak tergambarkan bahwa nabi atau orang kudus atau seseorang yang mereka anggap nabi itu dicatat hal-hal yang negatifnya. Ya. Jadi tidak tergambarkan gitu sisi negatifnya. Tapi kalau Alkitab kita kan menggambarkan sosok nabi itu dari sisi negatifnya. Sehingga kita akhirnya bisa belajar mestinya daripada kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dicatat di Alkitab kita. Dalam hal ini Israel yang sering menggerutu, Israel yang terlibat percabulan. Percabulan di sini bukan percabulan fisik dengan sesama manusia, tapi percabulan rohani. Mereka masih menyembah berhala-berhala mereka. Di padang gurun mereka sudah dituntun Tuhan keluar, tapi nggak lama kemudian mereka membangun lembu dari emas dan menjadikannya ilah mereka atau Allah mereka. Ini kan percabulan. Sehingga akhirnya banyak yang mati, puluhan ribu yang mati dari antara mereka. Ini semua karena kedegilan hati. Karena iman yang nggak kuat. Saya tidak percaya bahwa orang Israel yang menjadikan patung lembu emas itu sebagai Allah mereka, di dalam hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Atau hanya menjadikan lembu emas itu sebagai Tuhan mereka satu-satunya di hati mereka dan pikiran mereka. Saya tidak percaya begitu. Sebab berdasarkan literatur yang saya baca, berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, orang Israel itu memang sangat kuat dalam penyembahan kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sangat kuat soal itu. Jadi saya tidak sampai pada pemahaman secara general, secara umum orang Israel itu tidak menyembah kepada Allahnya Abraham. Semua di hatinya mereka ketika ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Yehova, Elohim, Adonai, ya kalau bisa dilafalkan Yahweh gitu, yang adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Musa pemimpin kami. Tapi faktanya dalam kehidupan mereka masih menghormati dan menaruh respek tinggi dan bahkan ikut dalam penyembahan-penyembahan pada dewa-dewi Baal ini, yang jelas bukan Tuhan. Mereka senantiasa terikat dengan percabulan. Salomo misalnya. Bapak Ibu kalau membaca Salomo, ya kayaknya gimana gitu ya. Tapi Salomo itu dengan dia punya istri dan perempuan yang nyaris lebih dari 1.000 orang itu, yang perempuan-perempuannya itu berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang datang dan menjadi istri dan juga gundiknya Salomo dengan membawa terafim mereka, membawa patung dewa mereka, dan mereka sembah di dalam istana Salomo. Pertanyaannya, apakah Salomo tidak ikut menyembah terafim-terafim itu? Kalau orang sudah dimabuk cinta,
itu biasanya pikirannya agak nggak bisa rasional gitu. Ketika perempuan yang dia cintai mengajak Raja Salomo untuk ikut beribadah kepada Allahnya, saya yakin Salomo mungkin dalam hatinya, ya Allahku adalah Allahnya Abraham, tapi ya nggak apa-apalah, cincailah gitu. Sekedar cuma mengikuti agar menyenangkan istriku saja. Dan itu dilakukan Salomo. Dalam konteks yang lain, dalam latar belakang yang kurang lebih mirip, itu dilakukan oleh orang Israel sebelumnya di padang gurun. Ya. Mereka selalu menduakan hati Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut. Kalau kita baca tadi di ayat-ayat yang kita baca di ayat 10 ini. Ya. Mereka selalu tidak berpikir jauh. Tidak berpikir juga dengan melihat apa yang sudah Tuhan perbuat di masa lalu mereka. Nah, ini sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kita kan. Saya soal masa lalu yang saya anggap saya berbuat sesuatu itu nggak saya ingat-ingat lagi. Saya bahkan lupa gitu kalau saya melakukan sesuatu buat orang dan bahkan mungkin buat Tuhan gitu. Itu nggak berusaha untuk saya rekam dan saya simpan di memori saya. Tapi kalau mengenai sesuatu yang Tuhan perbuat bagi saya, itu saya berusaha untuk rekam terus. Paling tidak dalam kurun waktu tertentu di masa depan, saya memorize lagi. Saya kayaknya di charge lagi gitu loh. Ya. Di filenya, dibuka lagi, diingat lagi. Bagaimana saya dulu ya hampir tinggalkan Tuhan. Bagaimana saya dulu mengalami fitnahan orang dalam dunia pelayanan, dijatuhi orang dalam pelayanan, diomongin jelek orang dalam pelayanan. Akhirnya saya mengalami situasi yang paling tanda kutip menakutkan gitu, karena saya yang sudah established gitu, yang sudah cukup nyaman dan mapan dalam satu wilayah pelayanan atau bagian pelayanan di mana saya bisa menyalurkan panggilan saya, calling saya, karunia saya di tempat tertentu. Sekaligus saya juga dari situ bisa menghidupi keluarga saya cukup baik saat itu. Secara ekonomi tentunya, tiba-tiba hilang. Terus saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan untuk memelihara saya dan keluarga. Itu yang saya ingat, saudara. Melewati proses-proses, ya. Ada orang dulu jahat sama saya, ingin ambil posisi saya dalam pelayanan, terus saya difitnah, dan saya memang terlempar dari posisi pelayanan itu dan orang itu mendudukinya. Terus saya ingat juga, saya masih terpelihara oleh Tuhan karena saya tidak membalas apapun juga. Saya belajar bersyukur saja. Orang tersebut saya lihat nggak lama di situ, dijungkir balikan lagi sama orang. Saya melihat bahwa ketika kita hidup benar, Tuhan tuh tidak mungkin tinggalkan kita. Dan karena itu yang saya ingat-ingat terus, maka ketika saya di masa depan mengalami hal yang kurang lebih sama, saya santai aja. Saya mengalir aja tuh bukan berarti pasrah ya, tapi saya ikutin aja. Ya, kalau Tuhan suruh ke sini ya saya ikutin. Ya. Meskipun saya tahu akan berat nanti, tapi karena Tuhan yang suruh, saya jalan saja. Memang berat, jujur saja. Melewati padang gurun itu nggak ada yang ringan. Meskipun orang Israel di atasnya ada tiang awan, orang Israel selalu diberkati lewat roti mana dan daging. Tapi tetap aja berjalan di padang gurun tanpa henti. Kalau Tuhan tidak suruh, tidak berhenti. Dan meskipun tinggal makan minum saja, tapi tidak memiliki kehidupan. Kalau berjalan itu kan nggak mungkin bisa memiliki kehidupan sosial yang bagus gitu ya. Kalau di Mesir dulu, meskipun mereka diperbudak,
Tapi kan yang diperbudak, yang kerja paksa mungkin hanya laki-laki, bener ya? Itu pun juga pasti ada jam-jamnya, ada jam istirahatnya juga. Sedangkan yang perempuan, anak-anak masih main-main seperti biasa, main kelereng, kalau misalnya itu konteksnya main kelereng, main karet, seperti zaman kita anak-anak dulu. Tapi kalau di padang gurun, kalau terus berjalan, ya, kan nggak bisa main. Dan andai kata harus berhenti di satu lokasi di padang gurun, ya, situasinya kan mereka tuh baru. Mereka tentu tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk main jauh dari kemah mereka, dan lain sebagainya. Dan baru mereka merasa nyaman dengan kondisi mulai menetap, Tuhan naik lewat awan yang naik dan juga kembali berjalan. Berarti orang-orang Israel harus segera membongkar kemah mereka untuk mengikuti arah awan itu menuju. Jadi 40 tahun meskipun makanan mereka dapatkan tanpa bekerja, minuman selalu dicukupkan Tuhan meskipun tidak berlimpah gitu ya. Enaklah secara kebutuhan mereka tercukupi, tapi secara kejiwaan mungkin tidak nikmat itu berjalan di padang gurun itu. Seperti yang Bapak Ibu dan saya mungkin alami, hari ini kita melewati padang gurun, mungkin kita tidak nikmat ya. Tapi meskipun terpelihara kan tetap ada sesuatu yang kok begini ya. Tapi belajarlah dari Israel ini untuk tidak bersungut-sungut. Untuk tidak melakukan blunder sehingga akhirnya seperti Israel puluhan ribu mati dengan cara-cara yang aneh-aneh tidak terjadi dan menimpa kita. Sebab dikatakan di ayat 13, pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan biasa, nggak akan melebihi kekuatan kita. Belajar kembali dari Israel, ya kalau Israel di padang gurun air kurang, itu ya biasalah. Biasa. Tapi Tuhan tuh berjanji kepada Israel, kalian nggak akan sampai mati dahaga. Kalaupun dahaga, ya, itu terjadi kalau kita membaca ceritanya karena kedegilan hati Israel sendiri yang tidak mempercayai Tuhan. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu sedang ada masalah, ada pergumulan, pencobaan lah kita sebutkan itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Selama kita mengerjakan bagian kita dengan benar. Selama kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan berusaha tepat. Ini yang saya hidupi. Jadi situasi ekonomi saya, keluarga mungkin fluktuatif begitu ya. Tapi selama saya merasa saya nggak ngelakuin sesuatu yang jahat untuk Tuhan, nggak mempermalukan nama Tuhan, nggak menyakitkan hati Tuhan, saya belajar untuk terus beri yang terbaik yang masih dipercayakan Tuhan maupun orang-orang kepada saya dalam bidang apapun. Saya yakin kok Tuhan akan pelihara saya. Meskipun sekarang ini kayaknya tertatih-tatih. Kalau ngomongin dahaga tadi, tidak ada saya punya air bergalon-galon di rumah. Hanya 1 botol aqua saja misalnya. Tapi saya percaya 1 botol aqua itu akan membuat hidup saya terpelihara. Andai kata nanti air tetesan terakhir habis dari 1 botol aqua itu, caranya Tuhan nanti pasti akan memenuhi lagi. Entah itu saya dapatin lagi, atau bisa dapat uang untuk membeli lagi dengan penuh, atau mungkin cara Tuhan yang lainnya. Yang kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, dia bisa memberikan mujizat-mujizat yang bahkan tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Nggak pernah terbersit di hati kita. Nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi selalu saya berkata bahwa ya introspeksi diri itu penting. Supaya Bapak Ibu tahu, bisa mengukur siapa kita. Dengan kita introspeksi diri, bisa mengukur siapa kita, maka percayalah kalau kita sudah menilai diri kita itu on the track, sudah jalan dengan jalan yang benar, tidak melanggar firman Tuhan, sudah menjadi manusia yang mengerjakan bagiannya, baik vertikal maupun horizontal, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, mengasihi sesama manusia dengan sungguh,
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pastilah ada jalan Tuhan. Ya. Jadi pada waktu kita dicobai, perhatikan di kalimat ini, ya, di ayat yang ke-13 ini, ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ini yang terjadi memang kalau ngomongin pengalaman saya. Ya. Meskipun berat tapi ketemu jalan keluar. Dan ketika ketemu jalan keluar ya hidup kita dipulihkan kembali. Ya, kita mengalami pembaharuan kembali. Dan ini pasti akan membuat pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu semakin lengkap, semakin panjang, semakin indah. Jadi hiduplah benar. Dikatakan di ayat 14, jauhilah penyembahan berhala itu. Penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita, kan manusia modern semakin menjauhi agama. Saya yang sedang mendalami dengan sungguh kekristenan, saya belajar untuk membuka wawasan saya semakin luas dengan mendengarkan bagaimana hamba-hamba Tuhan di luar sana, di luar Indonesia menafsirkan ayat-ayat tertentu. Saya mendapati justru informasi bahwa ternyata semakin saya mau belajar, itu informasi tentang banyak hamba Tuhan akhirnya menjadi apatis terhadap imannya. Mundur terhadap imannya. Akhirnya menjadi orang yang tidak lagi beriman Kristen. Itu semakin banyak, saudara. Dan satu sisi menakutkan saya nih. Karena berdasarkan pengalaman mereka ceritakan semakin mereka mendalami firman Tuhan, semakin mereka tidak menemukan Tuhan begitu. Saya nggak tahu mereka salahnya di mana. Tapi cerita-cerita itu justru semakin membuat saya semangat dalam berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan membuka diri saya sungguh kepada Roh Kudus untuk menerangi saya dengan hikmat marifat. Sehingga saya sekarang ini lebih bebas membaca Alkitab. Tidak dalam kungkungan aturan-aturan apapun gitu. Sehingga makanya kalau Bapak Ibu ikuti khotbah-khotbah saya, ya belakangan ini kan lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya berusaha untuk menjauhi tadi penyembahan berhala. Ya. Jadi berhala itu macam-macam. Bagi saya berhala itu keterikatan terhadap apapun, bentuknya apapun, siapapun yang kita tempatkan keterikatan kita terhadapnya itu lebih daripada Tuhan. Sehingga di hari-hari ini saya ada beberapa hamba Tuhan yang saya ngefans. Ada channel Kristen tertentu yang saya ngefans gitu. Karena memberikan pemahaman yang bagaimana gitu, yang baru gitu ya. Tapi saya juga tidak mau menjadikan channel-channel Kristen itu lebih utama daripada Tuhan. Dalam artian, saya tidak menjadikan ukuran pengajaran mereka untuk saya pakai sebagai pengajaran saya. Saya belajar untuk cuma hanya mendengarkan saja tanpa dipengaruhi oleh mereka. Mendengarkan supaya saya bisa melihat sisi yang lain dari hamba Tuhan yang membaca satu ayat yang juga sedang saya baca. Jadi saya belajar untuk hanya mendengarkan saja tanpa mau untuk dipengaruhi oleh mereka. Dan ini memang berat ya. Sebab kalau kita sudah ngefans sama seseorang, biasanya kalau sudah ngefans sama seseorang itu apa kata orang ini ya kita imanin aja gitu. Itu naluri manusia begitu. Ya, sehingga kita ya bahasanya tuh kayak berani mati buat orang itu.
benar salah, dia benar gitu. Nah, itu berusaha untuk saya hindari. Dengan cara apa ya? Saya berusaha lebih membangun hubungan saya dengan Tuhan dibandingkan dengan hamba Tuhan tersebut lewat channel YouTube-nya misalnya. Tetap saya lihat, tapi pergumulan saya bersama dengan Tuhan, Tuhan itu maksudnya Alkitab saya, ya. Karena firman Tuhan bagi saya adalah kebenaran, ya. Alkitab saya inilah yang saya jadikan yang utama. Jadi saya tidak telan mentah-mentah, tapi saya membaca Alkitab lagi dengan meminta hikmat Roh Kudus. Itu yang saya ajarkan juga kepada saudara. Jadi maafkan saya kalau saudara begitu sukanya dengan saya, jangan langsung berkata bahwa atau menerima bahwa ajaran yang saya bagikan itu pasti benar dan kau telan mentah-mentah. Nggak boleh gitu. Itu makanya saya berkali-kali bilang, jangan diaminkan, tapi didengar. Itu yang saya lakukan juga kepada pendeta-pendeta yang saya suka gaya pengajarannya. Bahkan ada rabai-rabai Yahudi yang saya suka gaya style dia mengajar. Maafkan saya. Bahkan ada ulama-ulama dari agama Islam sekalipun yang saya suka cara dia menyampaikan, cara dia mengajar apa yang dia imani kepada umatnya. Jadi saya tidak mendengarkan isinya, tapi saya mencontoh bagaimana mereka mengajar itu. Ya. Bagaimana mereka mengajar dengan tidak emosional. Mereka mengajar dengan tidak menyerang orang yang berbeda pendapat. Itu saya belajar dari orang-orang ini. Ya. Justru saya, maafkan saya, ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang cukup punya nama di Indonesia, saya tidak bisa melihat itu. Begitu gampangnya mereka menyerang pengajaran pendeta lain. Begitu gampangnya mereka menganggap pendeta lain itu salah ketika melakukan satu tindakan. Saya sih jujur tidak mau mencontoh yang kayak gitu. Makanya saya belajar untuk melihat, ya, dari tokoh-tokoh agama yang mungkin sudah lebih jauh senior, yang lebih matang begitu, yang saya lihat stylenya. Dan saya yakin itu kan butuh perjalanan waktu juga. Saya mungkin masih 20 tahun lagi menuju ke titik itu. Tapi saya paling tidak berusaha lah. Nggak usah 20 tahun. Tapi ya setahun ini saya sudah mencapai level seperti itu. Level apa maksudnya? Level berani mengajarkan apa yang saya imani kepada banyak orang tanpa harus memojokkan pandangan orang lain yang berbeda dengan saya. Nah, jadi kita belajar. Ketika kita bisa menempatkan Tuhan itu yang terutama, maka penyembahan berhala tidak akan kita lakukan. Jadi kita harus belajar untuk memposisikan diri dengan tepat itu loh, saudara. Ya. Jadi dikatakan tadi, kita nggak bisa makan rotinya Tuhan sekaligus juga roti dari roh jahat. Kita nggak bisa minum dari cawannya Tuhan sekaligus juga minum dari cawannya roh jahat. Intinya kita harus benar-benar menjadi orang yang radikal terhadap Tuhan. Radikal itu maksudnya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya berarti berusaha untuk bertindak, bersikap dengan kacamatanya Tuhan. Ya. Itu yang seringkali dalam beberapa hari ini saya utarakan kan di program ini. Ya. Satu sisi mengajarkan kebenaran, satu sisi menganggap dirinya hebat karena punya pengetahuan teologi yang mapan, tapi orang-orang yang merasa dirinya ini kalangan aristokrat Kristen ini, itu gampang banget gitu membuli, gampang banget gitu menghakimi rekan-rekannya sesama aristokrat Kristen yang dianggapnya salah gitu. Ya. Siapa gitu loh mereka bisa dengan mudah menghakimi. Ya. Apa prestasinya gitu loh. Ya.
Sehingga mereka tuh dengan mudah mengatakan bahwa mereka lebih hebat daripada orang yang mereka anggap salah ini. Sehingga akhirnya yang terkomunikasikan, yang tersampaikan kepada umat awam adalah contoh di mana pemimpin-pemimpin agama mereka saling serang satu dengan lainnya. Kalau umatnya dewasa, si umatnya bisa cuma senyum-senyum saja dan mencari guru yang lain. Problemnya banyak umat itu tidak sampai atau belum sampai pada kedewasaan ini. Mereka masih itu imannya iman apa bahasanya ya? Iman yang masih mentah gitu, setengah matang. Ya. Sehingga kalau melihat pemimpin agamanya, pendetanya, gembalanya, stylenya begini, ya mereka akan mengikuti. Ya. Sehingga akhirnya saling memakilah, ikut memakilah, gampang memakilah, mudah menghakimilah. Ya. Dalam beberapa waktu kemarin kan saya sudah singgung dalam deep talk yang kemarin, ada pendeta terkenal yang ya di capture, fotonya ada di koran resmi, ya, berkomunikasi, bertemu dengan pemimpin pemerintahan yang dianggap pro khilafah lah atau kadrun lah begitu, sehingga akhirnya hamba Tuhan ini juga distempeli macam-macam. Dan kalau Bapak Ibu melihat, itu bukan cuma pendetanya atau kalangan teolog Kristen yang menyerang, tapi juga orang awamnya banyak sekali, netizennya banyak sekali. Dan kalimatnya tuh pedas-pedas gitu. Seolah-olah mereka sudah paling benar saja gitu. Ini yang saya berharap Bapak Ibu yang dengerin saya gak boleh kita lakukan. Gak boleh. Bapak Ibu, saya ajar bahwa hakim itu Tuhan. Yang menghakimi biarlah Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang mengajar Kristen, iman Kristen yang salah, yang Bapak Ibu lakukan, saya berani berkata, ikutlah saya. Kalau saya ada lihat pengajaran tertentu yang salah, dan saya tahu pengajaran itu cukup berdampak karena yang mengajarkan punya massa yang banyak, maka saya akan buat program tentang topik yang sama, tapi yang saya imani. Sehingga paling tidak, orang-orang yang mendengarkan saya, ketika sudah mendengarkan pemaparan orang ini, juga jadi pembanding, memiliki pembanding dengan pemahaman yang saya bagikan, supaya mereka bisa memilih nantinya, mereka bisa menggumuli nantinya. Dan kalau ada orang-orang yang memang menyukai saya, mereka akan lebih mengikuti apa yang saya ajarkan daripada orang tersebut. Tapi saya tidak akan pernah menyebut nama, menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Kalau saya kenal dekat, saya pasti akan menghubungi langsung, bertanya maksudnya gimana. Tapi kalau nggak kenal, ngapain saudara? Ya, saya DM dia, ngapain siapa saya gitu loh. Ya, saya kerjakan bagian saya sebagai tanggung jawab saya untuk mengajar orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Makanya saya tidak suka tuh masuk area sesat loh, atau komen yang gimana begitu. Ya. Sebab saya tahu itu ranahnya Tuhan, bukan ranahnya saya. Dan saya mengajar Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Yang kita harus pastikan bahwa Tuhan itu pencemburu. Ya. Di perjanjian lama begitu kelihatan cemburunya Tuhan. Ya. Dan di perjanjian baru pun Tuhan mengekspresikan cemburunya dengan cara yang berbeda. Ya. Kalau di perjanjian lama seolah tampaknya kalau Tuhan cemburu, Tuhan menghukum. Di perjanjian baru, ketika Tuhan cemburu bahwa kita semakin jauh darinya, Dia malah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita.
Kita yang sudah diberikan kasih karunia cuma-cuma ini saja, nggak mau menyambut dengan sepenuh hati kok. Masih banyak kita yang menyambutnya setengah hati. Jangan sampai nanti waktu untuk kita berakhir dan kita belum mengerjakan apa yang memang Tuhan suruh untuk kita kerjakan di dunia ini dengan maksimal. Jadi soal makanan juga sudah disinggung di episode yang kemarin. Di pasal 10 ini juga kembali dikatakan, nggak usahlah kita terlalu agamis gitu. Jadi kalau makan, ini darahnya ya, nggak ada darahnya ya, ini, nggak usah lah. Ya, kecuali ada orang yang di lingkungan itu berkata, pendeta, bro, sis, itu dikasih ke sembayang dulu tuh, disembayangi ke nenek moyangnya dulu tuh, buahnya tuh. Itu tadi gue lihat itu masaknya pakai darah tuh. Nah, kalau saudara memang tidak makan darah lagi, ada orang yang ngomong seperti itu kepada kita, bukan karena kita takut darah, sebab Alkitab sudah mengatakan makanan tidak akan menambah iman dan tidak akan pernah mengurangkan iman. Apa yang kita makan itu ya bagus aja, itu keluarnya kejamban kok, nggak mempengaruhi apa-apa dalam keimanan kita. Cuma kalau ada orang yang berkata itu kepada kita, dan orang itu memang menganggap bahwa nggak bagus untuk makan persembahan berhala, nggak bagus untuk makan darah gitu ya. Ya kita akhirnya harus mendengarkan mereka, sebab kalau kita makan, kita akan menjadi batu sandungan buat dia. Tapi kalau nggak ada ya, kita nggak usah menguji-nguji gitu. Sehingga akhirnya kita juga menyakitkan tuan rumah yang menyiapkan makanan itu. Ya Bapak Ibu, silakan dengar kesaksian saya soal ini di 2 hari lalu. Ya, saya tidak lagi makan darah, tapi ketika satu peristiwa cuma itu makanan yang disiapkan tuan rumah, dan tuan rumah menceritakannya dengan luar biasa, sehingga kesan saya mereka memang mempersiapkan itu dengan baik. Ya saya daripada jadi batu sandungan buat mereka, mengecewakan mereka, saya makan. Meskipun sebenarnya saya tidak makan darah. Apakah itu suatu yang munafik? Apakah itu berarti menduakan Tuhan, nggak berani radikal? Bapak Ibu kalau sudah mengenal iman Kristen dan membaca Alkitab, Bapak Ibu baru menemukan jawabannya. Ya. Jadi kita belajar hari ini bahwa kita harus memperhatikan keberatan-keberatan orang. Keberatan-keberatan hati nurani, bukan diri kita tapi orang lain. Tapi kalau nggak ada itu ya, lakukan saja dengan ucapan syukur. Maka semuanya akan kita dapatkan dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahwa dalam iman Kristen mungkin kita tidak lagi terpikirkan untuk menyakiti pasangan kita, korupsi, melakukan dosa-dosa yang gampang sekali dikerjakan oleh orang-orang dunia. Mungkin kita tidak lagi punya ketertarikan untuk melanggar kebenaran firman Tuhan seperti hal-hal tadi. Tapi yang saya perhatikan, kita masih secara tidak sadar menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain. Dengan ucapan kita, dengan gestur kita, dengan lirikan mata kita, kita bisa melakukan hal-hal yang remeh tadi, tapi menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain. Dan kembali saya ingatkan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi syak bagi orang lain, itu dosa. Karena kau sedang menjatuhkan mental atau iman dari orang Kristen yang adalah saudaramu. Kita tidak boleh menganggap diri kita sudah dewasa iman, terus menyamakan dewasanya iman kita dengan iman orang lain. Enggak gitu. Ada orang Kristen yang kalau berdoa itu berpikir harus lipat tangan tutup mata. Ketika orang Kristen ini memang mengimani begitu, imannya baru begitu. Lah kalau kita ada di lingkungan kecil mereka sedang berdoa, ya sebaiknya kita diam, lipat tangan, tutup mata. Meskipun kita mengimani, doa itu nggak harus lipat tangan, nggak usah harus tutup mata. Doa sambil jalan-jalan juga nggak apa-apa.
Doa sambil matanya melek juga nggak apa-apa. Sebab kita memang sudah punya iman seperti itu. Lah tapi kita nggak bisa paksakan itu. Karena ada orang terdekat kita yang baru beriman, doa itu harus kusuk. Lipat tangan, tutup mata. Maka supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang itu, nggak jadi syak bagi orang itu sehingga kita berdosa, ya apa sih susahnya ketika berdoa kita lipat tangan dan tutup mata. Tapi kalau kau nanti doa sendiri di kamarmu, ya doa sambil mengacung-acungkan tangan, doa sambil berlari, kalau memang kau bisa berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu, ya silahkan. Karena itu ranah pribadi. Sebab ada orang tertentu yang saya tahu kalau doa itu sambil diem, ya akhirnya tertidur. Tapi ada orang tertentu yang karakternya memang harus bersuara. Ya, sambil mungkin juga loncat-loncat. Lah kalau emang itu karakter pribadinya ya, sehingga dengan melakukan hal itu dia merasa terkoneksi dengan Tuhan, dia bisa mencurahkan hatinya dengan totalitas, kenapa enggak? Ya kalau Bapak Ibu terbiasa doanya senyap, tutup mata, lipat tangan, dengan begitu kau masih bisa ngomong sama Tuhan, hatimu bisa kau curahkan kepada Tuhan dalam durasi waktu 30 menit, 1 jam, ya silahkan. Tapi jangan paksakan itu kepada orang lain. Nangkep ya? Jangan kita menghakimi orang lain. Nah, belajarlah kita memposisikan diri itu sebijaksana itu. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. 1 Korintus 10 yang saya dapatkan dalamnya seperti itu. Ya, semoga jadi berkat buat saudara. Dan kita masing-masing bisa menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik ke depannya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan tutup dengan doa, satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah membaca 1 Korintus pasal 10. Kembali kami diingatkan untuk kami menjadi orang yang tidak mendua hati. Menjadi orang yang tidak menyembah berhala lain. Kami tidak menduakan hati Tuhan. Kami diajar untuk terus bisa menjadi orang Kristen yang tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan pengajaran Paulus lewat 1 Korintus dalam beberapa waktu terakhir ini membuka pikiran kami agar kami semakin hari semakin jadi orang Kristen yang jauh lebih bijaksana. Bukan Kristen agama, bukan Kristen yang sok jumawa, sok-sokan, hebat-hebatan, tapi Kristen yang penuh kasih. Bahkan kepada saudara kami yang salah pun kami harus memeluk mereka dengan kasih dan bukannya menghakimi. Karena penghakiman bagiannya Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Sampai ketemu kemudian hari. Ya. Ikuti terus program setiap malam di channel ini. Karena saya mengajar lewat Deep Talk with Pase dan juga diselingi dengan Living in Wisdom. Semoga semuanya dalam kasih anugerah Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin.